Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Sehat semua? Sehat. Kalau ada yang kurang sehat, bisa dikabari sama saya. Sudah kita obati dulu. Ya, minggu lalu kita sampai di mana? Hari ini topik kita minggu lalu. Semua masih mengingat ya. Tapi maksud saya ini sangat antusias mengikuti perkuliahan minggu lalu. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas topik baru, yaitu konsep dasar dan strategi pembelajaran berbicara. Tapi sebelum saya lanjut, minggu lalu kan kita bahas minimal. Nah, siapa yang tahu apa itu minimal? Yang mengingat? Coba. Mendengar itu adalah salah satu keterampilan berbahasa yang menuntut orang itu untuk mendengar. Oh iya, bagus. Satu lagi. Ayo. Membaca dan memahami isi atau dalam gagasan dalam suatu teks. Iya, ini tadi ditutup mendengar, ini tadi ditutup memahami. Satu lagi, biar kita simpulkan, karena sudah kena dua-duanya. Ayo, satu lagi. Jadi menyimak itu harus mendengar dan harus pahami. Satu lagi, ya satu lagi yang di belakang. Menyimak adalah kegiatan merefleksi, mengolah serta menginterpretasi suatu masalah dengan melibatkan otoritas seseorang. Iya, bagus. Jadi menyimak itu adalah kegiatan meresepsi. Jadi meresepsi itu menerima, maksudnya mendengar lalu memahami. Jadi sudah paham berarti materi kita minggu lalu. Nah, sebelum saya lanjut atau sebelum saya jelaskan apa itu berbicara, kira-kira siapa yang tahu apa itu berbicara? Silakan. Alhamdulillah. Mengkomunikasikan sesuatu dengan orang lain. Iya, menyampaikan sesuatu pada orang lain. Coba. Saya Pak, berbicara itu salah satu keterampilan manusia untuk berbicara, untuk mengeluarkan pendapat. Iya, bagus. Ada satu lagi. Ini tadi menyampaikan ide, berkomunikasi ya. Ini menyampaikan pendapat. Mengucapkan Iya, mengucapkan begitu. Tapi ada satu lagi yang kurang. Sesuatu yang disampaikan itu harus dipahami orang lain. Jadi keterampilan itu semua ujung-ujungnya harus ada pemahaman di situ. Nah, tujuan kita membahas topik ini karena ini yang menjadi pegangan kita nanti di sekolah. Ini kan konsep dasar dan strategi. Jadi nanti kita mampu memilih metode, model, strategi, pendekatan, mengajarkan mata kuliah yang berhubungan dengan berbicara di kelas. Jadi kita sebagai calon guru mampu menerapkan strategi itu kan sudah masuk di situ, metode, pendekatan, strategi, bahkan media. Jadi kita mampu menerapkan itu dalam pembelajaran kita. Misalnya kalau di SD itu berbicara itu ada membaca puisi, membaca cerpen,
materi berbicara di SD. Jadi kita nanti mampu menerapkan metode apa yang cocok saya terapkan nanti di kelas ya untuk materi ini. Itulah yang kita bahas di sini. Nah, berbicara itu tadi sudah dijelaskan, sudah ada yang mengatakan bunyi-bunyi, mengucapkan bunyi-bunyi, mengekspresikan, serta menyampaikan gagasan, pikiran dan perasaan. Nah, si Tarigan juga dalam dengan kawan-kawan, kalau yang di atas itu sendiri dia mengatakan bahwa berbicara itu sama juga menyampaikan, itu tadi mengucapkan. Tapi di sini ada kata lisan. Jadi lisan itu sama dengan bunyi. Jadi kata kuncinya berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi kepada orang lain untuk mengekspresikan atau menyatakan atau menyampaikan pikiran atau gagasan. Itulah pengertian berbicara. Nah, pentingnya melatih kemampuan. Inilah yang menjadi sesuatu yang harus kita pegang. Untuk apa rupanya kita latih kemampuan itu? Yang pertama, berbicara merupakan salah satu keterampilan, dan keterampilan tidak akan berkembang kalau tidak dilatih. Nah, jadi nanti siswa itu harus kita biasakan ke depan, atau harus kita biasakan dia berbicara di kursinya juga. Berarti kita sering bertanya. Karena kalau hanya kita, apalagi kalau kurikulum 2013 kan pembelajaran itu berbasis siswa. Kita hanya sedikit di situ berperan 80% plus 20. Nah, jadi penting harus kita latih. Nah, oleh karena itu kepandaian berbicara tidak akan dikuasai dengan baik tanpa dilatih. Apabila selalu dilatih, keterampilan berbicara tentu akan semakin baik. Sebaliknya kalau malu, ragu, takut dalam berlatih, niscaya kepandaian berbicara itu semakin jauh. Ya. Jadi salah satunya saya pun bisa berbicara di depan ini, itu bukan alamiah. Saya lahir langsung bisa berbicara di depan, enggak. Semua itu butuh proses dan berlatih. Yang pertama dulu saya berbicara mengajar di kelas itu, ya keringat dingin. Nah, tapi karena ada yang mendorong, jadi tugas kita guru lah mendorong siswanya. Karena kalau dikatakan harus mandiri, mungkin tidak mau ya. Tapi kalau dimotivasi, didorong, mungkin mau ya. Semakin berlatih. Nah, apalagi kita menggunakan pendekatan sosial. Pendekatan sosial itulah salah satu contoh di sini nanti. Ayo kita langsung berkomunikasi face to face secara pribadi. Dengan cara pendekatan sosial itu, peduli kali begini sama saya. Nah, itu dia nanti dari perasaannya yang keluar, sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan diri, itulah dia mau berlatih. Nah, jadi motivasi itu sangat kuat fungsinya. Makanya kita masih beruntung di era 4.0 ini, hanya pekerjaan guru lah yang tidak bisa dilepaskan. Sebentar lagi tidak ada lagi safon. Kenapa? Teknologi. Kalau mengajar tidak bisa. Kalau menyampaikan materi boleh-boleh saja menggunakan video, tapi yang satu tadi pendekatan itu yang nggak ada di teknologi. Nah, jadi kontak batin itu tidak ada di teknologi. Nah, untuk mengubah semangat seseorang yang dari awalnya malu, takut, nggak mampu teknologi meningkatkan itu. Hanya manusia. Itulah di sini. Kalau materi sehebat-hebatnya bisa kita dapatkan di YouTube,
di Google, tinggal lu nyaring kita kan, kita tonton satu-satu, tinggal menentukan kita mana yang terbaik. Itu materi, tapi meningkatkan semangat, mengubah motivasi tidak bisa teknologi. Itu makanya dikatakan para ahli hanya tenaga guru yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Apa namanya yang di mall-mall Ramayana, sebentar lagi tidak ada lagi apa namanya yang berdiri itu. No, SPG. Ngapain lagi SPG? Orang nanti semua ngambil ke kasir. Nah, berkurang kan? Sapam juga berkurang. Pokoknya semua bekerja akan berkurang karena teknologi. Nah, kalau kita enggak, sampai kapanpun guru tetap berusaha, tidak bisa berubah. Itu dia. Makanya semua kita di sini harus mampu sebagai motivator kelas. Kalau nggak berubah ya siswamu, berarti harus kau yang dimotivasi. Iya kan? Nah, yang ketiga, keterampilan berbicara itu lebih mudah dikembangkan apabila murid memperoleh kesempatan untuk mengkomunikasikan sesuatu secara alami kepada orang lain dalam kesempatan yang bersifat informal. Nah, selama kegiatan belajar sekolah, guru menceritakan berbagai lapangan pengalaman yang memungkinkan murid mengembangkan. Nah, disinilah nanti kita di kelas itu jangan merasa terus sendiri mau. Nah, untuk meningkatkan topik kita kan meningkatkan kemampuan siswa berbicara. Tugas kita berarti sebelum kita mengajar, kita harus memikirkan metodenya apa ya, pendekatannya apa ya, medianya apa ya. Kalau saya di kampus dulu mengajarkan mata kuliah cerpen, nggak pernah saya mengajar. Nah, saya kasih materi, ini baca dulu, baru saya putar film. Saya putar film. Nah, coba sesuaikan dulu yang kau baca di materi dengan di film. Apa yang kau temukan? Begitu saya. Jadi tercipta kemandirian. Kalau mahasiswa kan sudah mampu ya semua. Nah, yang SD ini, jadi harus kita. Memang guru itu tidak pernah selesai belajar. Ingat itu. Makanya rajin-rajin mengikuti webinar yang gratis saja. Iya, betul. Karena di situ kita pasti banyak dapat pengalaman model, apalagi model-model baru sekarang banyak bermunculan, media, metode, strategi. Karena apa? Kita tidak bisa terus memakai model PBL, Jigsaw, SPAD, nggak bisa. Kita harus mengikuti zaman. Makanya guru itu tidak pernah selesai belajar, terus belajar. Manfaat berbicara itu berpragmatik secara aktif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional. Lalu memahami bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Satu lagi, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kalau ini saya yakin pasti Anda sudah paham. Yang nomor satu ini berpragmatik secara efektif. Jadi kalau berbicara, adanya sesuatu itu disampaikan secara langsung. Mungkin sudah pernah saya jelaskan. Kalau masih diingat, yang saya buat contohnya mantan saya pernah ya? Mantan saya pernah mengatakan enak ya. Sok buah itu, lalu saya putar sepeda motor saya. Nah, di situ kan dia nggak ada mengatakan aku mau sok buah itu, nggak ada. Itu pragmatik. Itu maksudnya. Jadi berbicara itu manfaatnya secara efektif, efisien, mampu berpragmatis sesuai dengan etika yang berlaku. Nah, misalnya kalau bertamu kan, kalau lapar aku
perutku agak sakit begini. Nah itu. Jadi berlatih. Jadi dimanapun. Jadi memang kita berharap dari dirinya, kan nggak ada minta makanan. Aku hanya mengatakan perutku sakit. Itu dia. Nah kemudian tujuan berbicara itu menghibur, tentu menghibur orang lain. Salah satunya hari ini saya ada menghibur sedikit. Nah, juga saya hari ini mempromosikan. Juga saya hari ini menstimulasi karena hari ini saya memancing klien berbicara. Itu stimulasi. Baru meyakinkan mendengar. Iya. Hari ini juga ada sedikit yakin saya lihat. Menggerakkan mendengar dengan ketupan daya dalam berbicara. Bisa kalau poin terakhir ini motivasi lagi. Pokoknya harus kayak gini. Ini semua pendengar mengikuti. Itulah tujuannya. Nah kemudian metode pembelajaran khusus untuk berbicara itu, nah ini dia. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah, dan cara yang digunakan guru. Nah ini berbagai metode dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Banyak kali pengertian metode. Tapi jenisnya pun banyak. Ada metode ceramah, ada metode tanya jawab, diskusi, kelompok, demonstrasi, kemudian metode sosiodrama, debat, pemberian tugas belajar dan resitasi, karya wisata, kemudian pemberian latihan, metode debat juga ya. Ada kooperatif speech dan teacher and teacher. Ini masih sebahagia, metode itu sangat banyak. Jadi kalau mengajarkan berbicara, nah sebelum kita mengajar kita harus berpikir metode apa yang cocok dipakai untuk mengajarkan topik ini ya. Khusus untuk berbicara. Makanya sebenarnya selalu saya sama kalian. Kenapa? Di PS tentu beda apa metode kalian pelajari kan? Bahkan mungkin kalian lebih banyak metode kalian yang daripada saya. Makanya kenapa? Kalian menguasai 5 benua IPS, benua bahasa Indonesia, benua matematika, benua IPA dan benua BK. Kalau saya satu benuanya, hanya benua bahasa Indonesia. Masuk kalian ke konsep dasar pendidikan kelas rendah, pendidikan kelas tinggi untuk matematika, beda lagi. Kan? Masuk lagi ke PKN, beda lagi. PS, beda lagi. Nah, jadi ini tidak perlu saya jelaskan. Saya yakin Anda bisa membaca apa itu metode debat, metode pemberian latihan, metode teacher and teacher, operatif script. Nanti bisa dibaca. Kemudian strategi, karena dari judul kita adalah konsep dan strategi. Jadi strategi itu tadi sudah saya katakan pasti ada di situ metode, ada pendekatan, ada strateginya. Nah ini strategi sudah lama ini ya, strategi untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Itu judul besarnya. Kemudian strategi yang dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Yang pertama mendongeng. Nah, inilah strategi nanti yang kau pilih. Langkah-langkah mendongeng, siswa mendapatkan lembaran teks dongeng singkat dari guru. Nah, siswa membaca dongeng itu dalam hati. Siswa mendongeng secara lisan ke depan. Berarti ini metode penugasan lagi. Nah, kemudian guru memberikan tanggapan kepada siswa yang membaca dongeng. Inilah refleksi. Nah, siswa kembali membacakan dongeng ke depan kelas. Siswa yang berbeda dari siswa sebelumnya. Setelah selesai yang pertama disuruh lagi yang lain. Lalu guru memberikan tanggapan. Lalu siswa menyimak dongeng yang dibacakan oleh guru yang benar. Nah, jadi siswa itu guru juga mengevaluasi, siswa yang pun mengevaluasi. Nah, terjadi evaluasi. Guru berhenti bercerita dan bertanya jawab dengan siswa jika dalam dongeng terdapat nilai-nilai kehidupan. Nah, jadi tidak hanya belajar di dalam materi ini, siswanya tidak hanya belajar mendongeng, tapi juga mampu mendapatkan nilai dari
Dongeng. Iya. Nah, strategi yang kedua, bermain peran. Lagi di SD kan? Nah, cocok ini. Siswa mendapatkan lembaran teks dari guru. Dalam teks drama tersebut banyak melakukan gerakan dan ekspresi. Tapi yang singkat-singkat aja, karena waktunya terbatas. Nah, jadi dengan strategi inilah dia nanti tidak pemalu lagi, tidak enggan, tidak takut. Kenapa? Ada tanggung jawab diberikan kepada si siswanya. Akhirnya dia memberikan ini, ayolah, nanti kamu mampu kok deh, sini. Saya yakin kau mampu. Itulah apa itu? Motivasi untuk mempercayakan diri. Sama seperti mendongeng tadi, disuruh dia membacakan, kemudian gurunya menilai, siswa diminta untuk menerangkan masing-masing tokoh, kemudian siswa lain menanggapi, siswa lain juga menanggapi dalam singkat yang tampil tadi, guru meluruskan bagaimana seharusnya ekspresinya. Nah, jadi kamu di sini tetap berperan, tapi kamu hanya menemani beginilah cara. Tapi kan di depan lebih banyaknya di akhir. Nah, itulah yang diinginkan kalau belajar di sekolah. Jangan kita lagi yang suruh aja ya. Nah, tugas kita mempersiapkan ini semua. Berarti yang kau siapkan adalah teks dramanya. Nah, kemudian apa lagi Pak? Metodenya apa? Penugasan kah? Nah, harus kau pikirkan itu sebelum masuk ke ruangan. Jangan datang ke ruangan kosong, bingung dia ngapain aku suruh orang ini ya? Jangan. Tujuan pembelajaran nanti tetap tercapai. Nah, kemudian cerita berani. Banyak sekali Pak. Di IPA kami gak ada ini. Iya, memang gak ada. Makanya saya katakan saya salut sama kalian. Nah, ini siswa dibagi dalam beberapa kelompok, dalam setiap kelompok terdapat 8 siswa. Siswa mendengarkan kebetulan dalam kegiatan, berarti kamu di sini memfasilitasi siswanya bagaimana sistematis kegiatan pembelajarannya. Nah, kemudian siswa berdiri di kelompok masing-masing dari depan ke belakang di bawah bimbingan guru. Siswa di baris pertama masing-masing kelompok dia keluar kelas diberi. Nah, ini dengan maksudnya ya kan, memberantai. Jadi yang berantai itu seperti ini. Ini saya ada keluar. Kemudian ini saya suruh menceritakan. Saya suruh ini mengambil ini lagi. Yang saya ceritakan kepada dia tadi ceritakannya ke sini. Nah, jadi di sini nanti akan ketahuan siapa yang daya simaknya rendah. Karena kalau berbeda penyampaiannya, oh ini tidak mengerti, dia tidak menyimak tadi apa yang disampaikan kawannya. Jadi bisa jadi berbeda dari A sampai Z ini. Iya, kenapa? Menyimaknya tadi. Jadi bisa jadi di sini masih benar, ini benar. Di sini sedikit celaka, karena ini tadi bisa melihat di sini. Ini sudah mulai celaka besar. Di sana penyampaiannya udah betul. Nah, jadi ada rasa tanggung jawab besar. Jadi si A harus menjelaskan kepada sini begini kata Bapak begini. Udah jelas? Coba ulangi. Begini. Oh, kau panggil si Anu, jelaskan lagi di sini. Ini udah masuk ke dalam, tapi nggak boleh ngomong. Itu kita berani. Tapi di matematika tidak bisa ini. Iya. Kalau di IPA, IPS, PKN masih bisa. Coba, misalnya bergotong royong itu harus begini. Kata sini ke sini kan? Panggil si Anu. Coba ulangi yang saya sampaikan tadi. Nanti salah pula. Karena harus bertanggung jawab ini ke sini. Nah, hati-hati. Berantai ini ada tanggung jawab juga. Nah, itu dia. Kemudian media gambar dalam bercerita. Langkah-langkahnya siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi semua ini metode diskusi, lalu metode penugasan. Jadi dalam satu pembelajaran itu jangan satu metode dibuat. Nah, siswa duduk dalam kelompok di bawah bimbingan guru. Siswa menyimak kegiatan yang dilakukan. Siswa mendapat beberapa potongan gambar yang saling berhubungan satu sama lain yang disusun secara acak oleh guru. Baru
Baru siswa mendengarkan cerita tentang gambar, siswa berdiskusi bersama kelompok masing-masing untuk menentukan susunan gambar yang benar. Nah, ibarat apa? Puzzle ya? Iya, pasti puzzle ini bentuk cerita dia. Nah, kelompok siswa yang pertama berhasil menyusun gambar, mengajukan tangannya dan memperlihatkan kepada kelompok lain. Kelompok lain juga menanggapi, oh itu salah, misalnya kata kelompok lain. Kalau di kami begitu bukan tempat ini. Nah, baru nanti ujung-ujungnya gurunya ya mengucapkan gambar untuk cerita yang benar. Karena yang lain sudah memberikan takaran masing-masing. Asik ini. Nah, itu dia. Nah, kemudian menyimak informasi atau pidato. Nah, langkah-langkahnya mendengarkan penjelasan tentang pidato, kemudian cara membuat pidato dan lainnya yang berhubungan dengan pidato. Siswa mempersiapkan perlengkapan untuk membuat pidato. Siswa membuat sebuah pidato sederhana di bawah bimbingan guru. Beberapa siswa membacakan pidato hasil karangannya. Siswa lain menanggapi. Kemudian guru ikut serta memberikan tanggapan. Siswa menyimak pidato yang disampaikan oleh guru. Satu pidato usahakan banyak interaksi dengan siswa agar tidak terkesan monoton. Kemudian guru berhenti berpidato, nggak ada nilai-nilai kehidupan sama dari semua bercerita. Nah, kemudian langkah-langkah berpartisipasi dalam diskusi. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Siswa menyimak informasi berupa materi disampaikan guru. Siswa bertanya seputar materi kepada guru. Jika tidak ada siswa yang bertanya, maka guru sendirilah yang membuat pertanyaan. Nah, ini hati-hati supaya situasi kelas tetap hidup, si gurunya yang harus bertanya. Nah, inilah untuk diskusi. Kalau ini kita temukan ini di Jigsaw 4 orang. Tahu Jigsaw kan? Yang gergaji. Yang pertama gurunya membentuk kelompok dulu, kelompok A, B, C, D. 4 orang. Dari kelompok A diambil 1 orang, dari kelompok B diambil 1 orang, C 1 orang, D 1 orang, kemudian dibentuk jadi kelompok ahli. Baru kelompok ahli 1 udah ada, sisanya 3 orang lagi kan? Semua nanti di kelompok ahli. Makanya Jigsaw itu saya sangat suka itu. Keluar satu, kelompok ahli 2. Keluar satu, kelompok ahli 3. Keluar satu, kelompok ahli 4. Akhirnya kelompok ahli itu datang dari berbagai kelompok. Nah, dikasih guru lah, ini kau bahas topiknya. Ini topikmu. Nanti masing-masing kelompok ahli pulang ke kelompoknya tadi. Ngapain? Mempertanggungjawabkan topik yang dikasih guru tadi. Jadi kan topiknya ada 4. Satu kelompok awal kan tadi sudah berpencak ke kelompok 4 ahli kan. Jadi setiap anggota yang 1 orang mendapatkan ilmu yang dari temannya. Nah, itu Jigsaw kelompok. Makanya terus belajar kita banyak model. Nah, sandiwara boneka. Ini lagi. Ini sama ini dengan bercerita. Nanti bisa dibaca. Kemudian lihat ucap. Ini harus kita baca. Guru mempersiapkan benda-benda yang akan digunakan dalam kegiatan. Siswa memperhatikan benda yang dipajang oleh guru di papan tulis. Siswa mengucapkan benda yang dipajang di depan kelas secara benar dan jelas. Siswa kembali melihat benda yang dipajang guru dan kembali mengucapkannya. Untuk kegiatan selanjutnya, guru mempersiapkan benda di tempat yang tertutup yang tidak dilihat oleh siswa. Siswa dibagi beberapa kelompok, yaitu satu kelompok 4 orang. Masing-masing siswa duduk secara melingkar di bawah bimbingan guru. Satu persatu anggota masing-masing kelompok dipanggil ke depan kelas, diberi waktu berapa detik? 30 detik untuk melihat benda tersebut. Siswa kembali ke kelompoknya dan diganti oleh anak-anaknya. Diberi waktu juga sama. Setelah semua siswa mengamati benda, siswa minta saling berdiskusi dengan anggota kelompoknya tentang benda apa saja yang dilihatnya. Ini hampir mirip juga dengan Jigsaw, karena dia satu-satu ke depan kan. Nah, akhirnya masing-masing nanti melaporkan.
Kemudian membaca puisi secara core. Nah, kemudian kalau ini guru membaca puisi secara perlahan dengan intonasi dan ekspresi yang benar. Selanjutnya tadi parafrase ini tetap siswa menyimak penjelasan guru dulu pertama, kemudian tanya jawab, kemudian mempersiapkan perlengkapan, lalu siswa menyimak puisi yang dibacakan guru. Nah, siswa menuliskan prosa, membuat prosa dari puisi itu. Jadi ini tadi, inilah namanya parafrase. Ini kan dari puisi. Jadi puisi masing-masing baris ini bisa dibuat jadi sebuah cerita. Nah, dikembangkan dari satu-satu setiap baris. Jadi mengembangkan setiap baris itulah namanya parafrase. Jadi kan seorang wanita yang cantik ini kan masih umum, jelas terang, rambutnya panjang, hidungnya mancung, kemudian pipi ada lesung pipi di pipinya, dijelaskan cantiknya bagaimana. Kemudian kenapa dia selalu diingat? Nah, kenapa dia dikatakan kapanpun dan dimanapun diingat? Itulah namanya parafrase. Jadi kita ajak siswanya berpikir. Nah, kemudian wawancara. Jadi wawancara itu kita melakukan tanya jawab kepada siswa. Kemudian deskripsi benda. Tadi kita kasih benda. Kemudian kita panggil dari satu-satu ke depan. Lalu setiap siswa melaporkan kepada temannya apa yang dilihat atau benda itu bentuknya bagaimana. Nah, kemudian selesai. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang. Hari ini materi kita sangat bagus. Mudah-mudahan diimplementasikan di kelas. Nanti setelah menjadi guru dan minggu depan kita akan masuk Membaca. iya konsep dasar dan strategi pembelajaran membaca. Iya. Nah, materinya nanti akan saya bagikan. Tetap semangat, ya kan? Semangat, tetap motivasinya naik, jangan turun supaya kita tercipta menjadi calon-calon guru yang profesional. Nah, tugasnya tadi, nanti tugasnya saya kirim ke email atau ke Google Classroom. Silahkan dicek dan dikumpulkan minggu depan. Sebelum kita tutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang. Kita lanjutkan minggu depan. Siap.